Kalau minggu kemarin kita kan telah mengenali secara singkat aja enak ya. Apa itu? Karakter yang harus ditumbuhkan pada materi PAI ya. Tapi sekarang kita fokus ke P5 dan PPRA. Ada yang tahu P5 itu apa? Nggak tahu. Iya, tahu itu P5 dan PPRA. Kalian mengenal kurikulum merdeka? Tahu. Apa kurikulum merdeka? IKM, ya ada IKM. Di kurikulum merdeka ada istilah ini ya P5. P yang pertama proyek. P yang kedua penguatan. P yang ketiga profil. P yang keempat belajar. Yang terakhir Pancasila. Nah, disingkat menjadi P5. Proyek, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Ada berapa di situ? 5. Masa 5? Proyek, penguatan, profil, pelajaran Pancasila yang dikenal dengan 6 pilar Pancasila. Ada yang tahu? Nggak tahu 6 pilarnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang pertama, tapi masih ada kaitannya nggak dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Masih. Itu. Pilar yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuh, profil pelajar Pancasila yang pertama ini. Kita ulangi lagi. Tadi kita mengenal P5. Tuh, ada P5 dan PPRA. P5 yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dari profil Pancasila yang pertama ini kita diharapkan sebagai siswa ya harus memiliki keimanan yang kuat. Selain itu juga kita sebagai pelajar Indonesia harus memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji, muda ya. Baik terpuji akhlak mulia untuk diri sendiri, kepada alam sekitar maupun akhlak mulia kepada sang khalik ya. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya apa berkebinekaan global? Pelajar Indonesia harus memiliki semangat kemampuan untuk bergotong royong dalam melakukan segala aktivitas. Yang kedua, coba ulangi. Yang pertama apa? Profil Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Yang ketiga, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia harus memiliki semangat bergotong royong ya dalam segala aktivitas kegiatan. Yang keempat, dari profil Pancasila yaitu mandiri. Pelajar Indonesia harus mandiri serta bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, profil dari pelajar Pancasila harus bernalar kritis ya, harus bersifat objektif dalam memproses segala informasi baik kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir, kira-kira dari profil Pancasila apa? Bernalar kritis dan Reaktif. betul, pinter Nabila. Sabila ya makanya. Yang terakhir kreatif. Tuh, kita kenal lagi PPRA. Ada yang tahu PPRA? Pelajaran materi
P-nya 2, PPMA. P-nya ada 2. Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Resa? PPMA kata Bila? Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Silakan. Ayo, yang laki-laki. P yang pertamanya apa? Pelajar lagi. Iya betul, pelajarnya ada. P yang pertama, Proyek pelajar pendidikan. profil itu atau disingkat menjadi PPLA. Kalau di P5 ada 6 pilar, di PPLA ada 10 apa ya? 10? Iya, Bu. Ya, ada 10 pilar dalam PPLA. Yang pertama ada ta'adud. Ta'adud. Apa ta'adud? Tahu Bu apa itu? Yang belakang tahu ta'adud? Tidak. Apa ya ta'adud? Ta'adud itu keberadaban. Jangan sampai ada dia kata sama. Yang kedua ada kedua. Kedua. Apa Baby Bilkis? Nggak tahu. Kedua itu keteladanan. Kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik. Terus yang ketiga, Muatan. kebangsaan atau kewarganegaraan. Yang keempat, apa? Tawasud, mengambil dan jalan tengah-tengah, seimbang. Orang mana orang ini? Itu ya. Jalan tengah. Terus tawazun. Apa Bu? Gak tahu itu. Lurus, tegak, lurus. Lurus ke jalan yang Ya. lurus. Terus apa musawah? Sawah, ada empang gitu ya. Musawah itu kesetaraan. Saya dengan Bu Syea yang tadi ya sudah berkolaborasi, yaitu mengenai apa katanya kurikulum merdeka yang berkaitan dengan profil P5. P5 ya, P5. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang proyek pemantau profil pelajar Pancasilanya, yaitu materi kewirausahaan yang akan kalian kembangkan nantinya, yaitu membuat olahan pangan berbahan buah mangga. Ya, sebelumnya sudah pada tahu ya apa itu buah mangga? Iya. Tahu. Nah, tujuan dari apa yang kita pelajari nanti yaitu membuat perencanaan prosedur teks sesuai topik yang
adalah untung. Kalau kita berjualan, kalau kita berusaha, kalau misalnya rugi, untuk apa? Nah, maka disinilah kita belajar kewirausahaan itu untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, kemudian apa yang membedakan usaha kita dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain berjualan mangga, kita berjualan mangga, apa yang berbeda? Rasa. Ya, mungkin rasanya kualitas. Harganya mungkin lebih murah daripada yang lain. Kualitasnya itu mungkin lebih enak di kita daripada yang lainnya. Nanti kita lihat ya hasil dari apa yang kalian buat nanti untuk dijual gitu ya. Nah, mengajarkan mandiri terutama secara finansial sejak dini. Iya. Ya, kalau kita punya duit sendiri mau apa-apa gampang. Nah, yaitu dengan berusaha, ya, berpeluang usaha. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Iya, yaitu apa? Menguji mentalitas yang ada dalam diri kita. Biasanya orang jualan itu mentalnya ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau mentalnya rendah, itu dia akan mungkas, ibaratnya mah bangkrut. Nggak ada yang beli nih pertama kalinya, ya nanti nggak dilanjutin lagi itu jualannya. Tidak, tapi seorang wirausaha itu dia memiliki jiwa mental yang tinggi. Kemudian meningkatkan kemampuan berjejaring ya, atau bersosialisasi semua ke masyarakat. Kalian harus ingat, berarti udah banyak orang yang semakin banyak jejaring sosialnya, itu semakin banyak peluang usaha yang kalian dapatkan. Terus meningkatkan dan peluang untuk mendapatkan keuntungan berupa profit tinggi. Semakin banyak jualannya, semakin tinggi tingkat jualannya, itu semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Nah, nanti ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama ada punya nilai jual. Yang kalian jual itu punya nilainya tidak. Kalau tidak punya nilainya, untuk apa? Apa yang membedakan jualan kita dengan jualan yang lain? Apa? Misalnya orang yang jualan bakso di pinggir jalan, ada 5 orang penjualan bakso nih, ada 5. Semuanya orang bakal kemana? Berpencar. Saya pengen nyobain yang ini, saya pengen nyobain ini. Apa yang membedakan itu? Ternyata di sini jauh lebih ramai dibandingkan di sebelahnya. Berarti yang di sebelah sini itu memiliki nilai jual yang tinggi daripada yang di sebelahnya. Misalnya kalau di sini baksonya terbuat dari aci saja, yang di sini terbuat dari daging sapi berkualitas. Misalnya itu yang membuat nilai jualnya tinggi. Yang kedua, bukan bisnis musiman. Buah mangga termasuk bisnis musiman enggak? Musiman. Itu kelemahannya kalau jualan mangga, karena musimnya terbagi menjadi 2, ya. Nah, untuk itu kita tidak bisa nih ketika tidak musim mangga, sehingga untuk menutupi ini apa yang harus kita lakukan? Berarti kita putar lagi nih, ketika yang lainnya tidak berjualan buah mangga, bagaimana caranya ketika tidak musim mangga kita masih tetap berjualan, yaitu menanam pohon sendiri, ya. Kemudian memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama, yaitu sustainable, ya. Kalau misalnya ini memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama, kalian sudah jualan 1 bulan, ternyata mangganya kehabisan, tiba-tiba berhenti, tidak mungkin. Itu membuat nanti usaha kita menjadi tidak berlanjut. Nah, tadi bagaimana caranya supaya usaha kita tetap berlanjut adalah memiliki atau menanam pohon sendiri untuk menjaga jualan kita terus berlanjut. Nah, kemudian memiliki sifat nyata dan bukan sekedar ambisi saja. Tadi karena banyak orang, karena sudah dipaparkan tadi yang mau kita buat adalah apa olahan? Mangga. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Apa dari lagi? Sini aku coba ya. Ya. Febri tambahin di sampingnya, di sininya cabai rawit sama sendok.
Pertama pisau. Iya kan itu bukan dari alat. Ibu kita belakang Bu. Belakang pisau. Rujak apa manisan? Listen. Iya gelas. Ya. Sendok itu kan? Ya. Sendok. Terus bahannya. Perlu nggak sih atau nggak usah? Bahannya mangga. Sebelum mulai apa itu isinya, jadi di sini tuh bahan-bahannya ada 4 kg buah mangga, lalu ada 2 kg gula pasir, lalu 5 lalu ada 5 sendok makan garam, dan yang terakhir ada 50 biji cabai rawit. Lalu ada alatnya, yaitu alatnya ada parutan buah, baskom, dan sendok. Lalu ada pisau, dan yang terakhir cup plastik. Nah, di sini cara membuatnya itu yang pertama-tama kita kupas buah mangga, lalu cuci bersih dan tiriskan. Setelah itu parut atau iris tipis-tipis buah mangga, rendam dengan air panas dan garam. Setelah itu cuci bersih rendaman buah mangga, tiriskan. Yang terakhir irisan buah mangga yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam wadah, lalu masukkan rebusan air gula. Rujak mangga siap dikemas ke dalam cup berbagai ukuran dan siap didistribusikan. Oke, inilah hasil olahan kita. Semua kamera kado. Terus apa? Manisan mangga dari kelompok 1. Terima kasih Bu Sehan. Izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Oke. Buat Mutiara mana suaranya? Thank you.